Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Purwaningsi dengan NIM D1P1212027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan statistika industri di program asistensi mengajar di SMKN SPP Jambi. Untuk rekognisi mata kuliah statistika industri. Untuk materi yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil catatan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklarifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika industri merupakan metode ilmiah dalam mengumpulkan, mengklarifikasi, meringkas, dan menginterpretasikan dan menganalisa data dalam dunia industri. Peran statistika di bidang industri. Dalam bidang industri, statistika biasanya dipakai sebagai alat untuk membantu dalam melakukan kontrol agar produk yang dihasilkan mempunyai atau memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan tingkat biaya yang minimum. Metode-metode statistika yang digunakan dalam bidang industri berfokus pada pengendalian sistem industri guna mempertahankan pengendalian ekonomis dari kualitas produk yang diproduksi secara massal. Peran statistika bagi pertanian industrial di SMK SPP Jambi. Peranan statistika dalam pertanian industri di SMKN SPP Jambi adalah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan seseorang pemimpin atau pelaku ekonomis harus mengamati data dan fakta tersaji dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafis sehingga keputusan yang diambil akan tepat. Dalam bidang pertanian, statistika memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Statistika dapat digunakan sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik dengan meningkatkan data sebagai sarana dalam mengambil keputusan. Contohnya adalah dalam menentukan kebijakan dalam proses pemanenan singkong dan pembelian bahan baku tambahan untuk membuat tepung mokok sesuai kebutuhan atau jumlah permintaan menggunakan data yang dihasilkan pihak terkait. Contoh perhitungan sebagai contoh adanya permintaan tepung moka sebanyak 30 kg, maka berapa kilogram singkong yang diperlukan dalam pembuatan tepung moka tersebut. Seperti yang diketahui, 3 kg singkong hanya menghasilkan 1 kg tepung moka. Sehingga untuk membuat 30 kg tepung moka dibutuhkan 30 kg singkong. 90 kg singkong. 1 kg singkong dengan harga 3.000, maka 90 kg dikali 3.000, maka menghasilkan Rp270.000. 1 kilogram tepung moka dibanderol harga 30.000 per kilogramnya, maka 30 kg tepung moka dikali dengan harga tepung moka yaitu 30 kg, maka menghasilkan Rp900.000. Keuntungan sama dengan pengeluaran dikurang pendapatan. Pengeluaran dari tepung moka yaitu Rp900.000 dikurang Rp270.000 sehingga menghasilkan Rp630.000. Hingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp630.000. Peranan statistika bagi pertanian industrial di SMKN SPP Jambi. Peranan statistika pada industri pertanian khususnya dalam pembuatan tepung moka, yaitu sebagai alat atau metode deskripsi, yaitu penyajian data atau memberi gambaran data dalam memberikan cara seperti tabel, grafik, maupun diagram. Contoh perhitungan bahan baku tepung moka. Nama bahan singkong, jumlah yang dibutuhkan 3 kg, harga satuannya Rp3,33.000. Total harganya yaitu Rp10.000 per 30 kg. Nama bahan air, jumlah yang dibutuhkan sebanyak 2 galon, harga satuannya Rp4.000 per galon, hingga total harganya yaitu Rp8.000.
Nama bahan yaitu starter berupa BIMU CF, jumlah yang dibutuhkan yaitu 3 gram, harga satuannya 25.000 per 100 gram, total harganya yaitu 8.033 rupiah. Peranan statistika bagi pertanian industrial di SMKN SPP Jambi. Peranan statistika bagi pertanian industrial di SMKN SPP Jambi adalah sebagai alat atau metode regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lain serta mengintivasi gejala yang akan datang. Contohnya adalah peramalan permintaan produk tepung moka dari hasil data penjualan sebelumnya sehingga dapat ditentukan berapa banyak tepung moka yang akan dibuat pada saat ini sehingga ini akan mengurangi biaya kerusakan karena yang kita tahu bahwa tepung adalah salah satu produk yang rentan rusak. Selanjutnya yaitu peranan statistika bagi pertanian industrial di SMPN SPP Jambi. Peranan statistika selanjutnya adalah sebagai alat atau metode korelasi, yaitu untuk mengukur hubungan dan besarnya hubungan antara suatu data dalam suatu penelitian. Contohnya adalah perbandingan bahan olahan produk turunan tepung moka, yaitu kue semprit, yaitu contohnya S1, tepung moka 100% dengan tepung wortel 0%. F2 yaitu konsentrasi tepung moka 90% dengan konsentrasi tepung wortel 10%. Dari perlakuan tersebut akan diperoleh perbedaan produk yang dihasilkan karena menggunakan konsentrasi bahan yang berbeda, baik dari rasa dan tekstur. Sebagai alat atau metode komparasi yaitu perbandingan data statistik terhadap dua kelompok data atau lebih. Sebagai contoh data dalam penggunaan tepung moka dan tepung wortel. Apakah saling berpengaruh dalam segi tekstur, rasa, aroma? Untuk perbandingan produk turunan tepung moka kue semprit yaitu F1, konsentrasi tepung moka 100% dengan konsentrasi tepung wortel 0%, F2, konsentrasi tepung moka 90% dengan konsentrasi tepung wortel 10%, F3, konsentrasi tepung moka 80% dengan konsentrasi tepung wortel 20%, F4, konsentrasi tepung moka 70% dengan konsentrasi tepung wortel 30%. Dari perbandingan di atas akan ditemukan perbandingan perlakuan yang tepat untuk membuat kue semprit. Baiklah, cukup itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.